Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Ali. Bapak Ibu dan para santri, jamaah Majelis Tadabbur Tartil Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di Majelis Tadabbur Tartil Al-Quran episode yang ke-942 yang bertepatan dengan 25 Syawal 1446 Hijriah atau 24 April 2025 Masehi. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah, dan surah yang akan kita tadabburi masih di surah Maryam. Kepada Ustaz Faqih atau yang mewakili untuk bisa memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga menambah keberkahan di pagi hari ini, insya Allah. Ustadz Faqih dari santri, pagi hari ini apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Anda Idul kelas 7, Ustaz. Dengan siapa? Ainul kelas 7. Taib. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak presentasi hasil tadabur dari salah satu santriwati di Pondok Pesantren Al Qudwa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Ainul. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاعا لأصحابه وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM dan juga yang terhormat Al-Ustazah Hajjah Suryanti SAGMM yang sama-sama kita hormati para musyrif dan musyrifah, Ustadz dan Ustazah dan juga yang sama-sama kita hormati para hadirin dan hadirat, santriwan dan santriwati yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Duduknya saya di sini hanya ingin sekedar menyampaikan presentasi surah Maryam ayat 91. Muqaddimah. Surah Maryam adalah surah yang ke-19 dalam Al-Quran, memiliki 98 ayat, masuk ke golongan surah-surah Makiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan Maryam karena topik utama dari surah ini adalah membahas tentang kisah Siti Maryam yang Allah takdirkan ia mempunyai anak tapi tidak mempunyai seorang suami. Maksud tidak memiliki suami di sini adalah ia hamil dengan sendirinya. Jadi Siti Maryam ini hamil dengan tanpa disentuh oleh seseorang laki-laki. Surah Maryam dari ayat 1 sampai ayat 15 membahas tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya anaknya. Dari ayat 16 sampai 40 membahas tentang Siti Maryam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Dari ayat 41 sampai 50 membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ayat 51 sampai ayat 53 membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dari ayat 4 dari ayat 55 dari ayat 54 sampai ayat 55 membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Dari ayat 56 sampai ayat 57 membahas tentang Nabi Idris alaihissalam. Dari ayat 59 sampai 65 membahas tentang pengganti untuk orang-orang yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Dari ayat 66 sampai 87 membahas tentang azab bagi orang-orang yang menentang para nabi dan pahala bagi orang-orang yang menaatinya. Dari ayat 88 sampai ayat 98 membahas tentang kepalsuan ajaran bahwa Allah mempunyai seorang anak. Surah Maryam ayat pertama diawali dengan membahas kisah
Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut untuk meminta diberikan seorang keturunan untuk mewarisi keluarga Nabi Yakub alaihissalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Artinya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih atau lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Artinya, ya Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahab li min ladunka waliya. Artinya, sesungguhnya aku khawatir terhadap keluarga sepeninggalanku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Dan di ayat terakhir surah Maryam membahas tentang umat-umat yang Allah binasakan. Wa kam ahlakna qablahum min qarin hal tuhissu min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Artinya, betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad melihat salah seorang dari mereka atau mendengar bisikan-bisikan mereka? Masuk ke ayat tadabbur, yaitu tadabbur surah Maryam ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An da'u ila rahmani walada. Artinya, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Bila bumi, langit, dan gunung-gunung dapat mendengar dan memahami ucapan orang-orang kafir itu, meskipun ia tidak diberi akal dan pikiran oleh Allah, maka langit, bumi, dan gunung-gunung yang besar itu akan hancur terguncang karena dahsyatnya dan terkejut dan mungkin akan menjadi hancur lebur karena tidak dapat menerima ucapan yang sangat berat tanggung jawabnya dan sangat menghina serta merendahkan martabat penciptanya. Untunglah langit, bumi, dan gunung-gunung itu tidak dapat mendengar, apalagi memahami ucap-ucapan orang-orang yang kafir yang sangat keliru itu. Ini adalah bantahan yang sangat keras terhadap orang-orang kafir itu. Bila mereka menggunakan akal dan yang dianugerahkan Allah kepada mereka, tentulah mereka tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir 14 Hijriah. Ayat 91. Sesungguhnya kalian telah melakukan perkara yang sangat mungkar. Maksudnya sangat besar dan berat. Karena saking besar masalah ini hampir saja membuat langit-langit meskipun besar lagi kokoh pecah karena ucapan itu. Maksud karena ucapan ini dan bumi terbelah karenanya. Maksud hampir saja bumi ini terpecah belah dan berkeping-keping. Dan gunung-gunung runtuh. Maksud gunung-gunung itu goncang karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Maksud akibat dari tuduhan jelek mereka itu hampir saja makhluk-makhluk Allah yang besar-besar ini mengalami peristiwa yang telah disebutkan di atas. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia ayat 91, bencana mengerikan itu bisa terjadi karena mereka menganggap bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Anggapan ini jelas tidak benar dan tidak layak pula ditunjukkan kepadanya. Dan sesungguhnya tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak atau mengangkat anak. Yang Maha Kaya tidak membutuhkan apapun. Jika dia mempunyai anak, pasti anak itu akan serupa dengannya. Dan hal ini akan menghilangkan esensi keesaannya.
Mungkin itu saja presentasi tadabbur surah Maryam ayat 91 dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Bila wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ananda Ainul yang telah membacakan atau mempresentasikan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh Ustadz Faqih. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Mahbub Dr. Kehil Haj Amang Syafruddin LCMM wa Umuna Ustazah Hajah Suryanti SAGMM wal Asatidz Mukarramun Tali Ustazatil Mah Ustazatil Mukarramat wa Tullabil Mahbubun Talibatil Mahbubat. Taib insyaallah fi hadzal yaum al-mubarak sanuwasilu qira'atana fil hadis sahih Bukhari lan fi kitabil wudu. Babu wudu'ur rajulu ma'a imraatihi wa fadli wudu'il mar'ati wa tawadda'a Umaru bil hamimi min baiti nasraniyati. Masya- Bukan. Bab mashir ra'si marrah. Bab membasuh kepala walau sekali. Haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Muhaibun qala haddatsana Amru bin Yahya an abihi qala syahadtu Amru ibni Abi Hasanin sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum fakafa fakafa'a ala yadayhi فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنشر واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال وهيب قال مسح رأسه مرة. Bab mengusap kepala satu kali saja. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaibun dari Amru bin Yahya dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amru bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wuduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah lalu minta diambilkan bejana berisi air. Lalu ia diperlihatkan kepada mereka cara wuduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memulai dengan menuangkan air dari bejana dan ke telapak tangannya, lalu mencuci 3 kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidungnya dan mengeluarkannya. Kembali dengan 3 kali cidukan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh mukanya 3 kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh tangannya kedua kali, kedua tangannya sampai ke siku.
tangannya sampai ke siku, dan ia mulai dari bagian depan ke belakang lalu mengembalikannya lagi ke arah depan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua kakinya. Dan telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaibun berkata ia mengusap kepalanya 1 kali. Bab bul babul madmadah wastansyaqah ila ilal anfi fi ghurfatin ghurfatin. Bab berkumur-kumur dan memasukkan hidung ke air dengan 1 cidukan. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Khalid bin Abdullah qala haddatsana Amru bin Yahya an abihi an Abdullah. Hmm. An Abdullah bin Zaid annahu afragha minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala aw madmada wastanshaqa fi kafatin wahidatin faqaini marrataini wa masaha bi ra'sihi ma aqbala ma wa ma adba ma aqbala ma wa ma adbara wa ghasala rijlaihi ilal ka'baini thumma qala hakaza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya dari bapaknya dari Abdullah bin Zaid bahwa ia menemukan air dari gayung ke telapak tangannya, lalu mencucinya atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cidukan telapak tangannya. Dia melakukan ini 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai ke siku. Kedua kali 2 kali. Kemudian mengusap kepalanya dengan tangan dan menariknya ke belakang kepala, lalu mengembalikannya sekali. Dia lalu membasuh kedua kakinya hingga ke mata kakinya. Setelah itu ia berkata, begitulah wuduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu wudu'ir rajuli ma'a imratihi wa fadli wudu'i imraati wa tawadda'a Umaru bil hamimi min baiti nasraniyatin. Bab seorang suami yang berwudu bersama istrinya dan sisa wudu air wanita. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah bin Amr annahu qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laki-laki dan perempuan semuanya dia minta diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Babu subbin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu'ahu ala maghma alaih. Bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan sisa air wuduknya kepada orang yang pingsan. Haddatsana Abdul Walidi qala haddatsana Syu'bah an Muhammadin anil mun anil Munkadari qala sami'tu Jabiran yaqulu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawadda wa sabba alayya min wudu'ihi faqad faqa'al faqa'alaq fa'alal faqultu ya Rasulullah limanil mirathu innama yarithuni kalalatun fanazalat ayatul faraidi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku mendengar Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku saat sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berwudu dan menyiramkan sisa air wuduknya hingga aku pun sadar. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah atau tidak punya anak. Maka turunlah ayat tentang waris.
Babul ghusli wal wudu'i fil mikhdabi wal qadahi wal khashabi wal hijarati. Bab bab mandi dan wudhu menggunakan air dalam bejana yang terbuat dari gelas, kayu atau batu. Haddatsana Abdullah bin al-Muniri sami'a Abdullah bin Bakrin qala haddatsana Humaidun qala Anasin qala hadaratis salatu faqama man kana qariba dari ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimukhdabin min hijaratin fihi ma'un fasaghura al-mikhdabu an yabsuta fihi kaffahu fatawadda al-qaumu kulluhum qulna kam kuntum qala thamanina wa ziyadah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir berkata, Abdullah bin Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas berkata, waktu sholat telah masuk. Bagi orang yang rumahnya dekat, mereka pulang untuk berwudu. Sementara yang masih dalam masjid, lalu diberikan sebuah bejana tidak cukup untuk dimasuki telapak tangan beliau. Kemudian, lalu hingga orang-orang pun berwudu dari jari tangan beliau semua. Lalu bertanya, berapa jumlah kalian saat itu? Anas menjawab, lebih dari 80 orang. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala'i qala haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a biqadahin fihi ma'un faghassala yadayhi wajhahu fihi wa majja fihi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraidin dari Abu Al-Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan bejana berisi air. Beliau lalu mencuci kedua tangan dan wajahnya dalam bejana tersebut dan mendoakan keberkahan. Haddatsana Ahmad ibn Yusufa qala haddatsana Abdul Aziz an Abi Salamata an qala haddatsana Amr ibn Yahya an abihi ibni Abdullah ibni Zaidin qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin fatawadda'a wa ghassala wajhahu salasan wa yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara wa ghassala rijlaihi. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari bin Abu Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya dari bapaknya dari Abdullah bin Zaid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu kami menyampaikan air dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga. Beliau lalu berwudu membasuh muka 3 kali, lalu membasuh tangannya kedua kali, lalu mengusap kepalanya dimulai dari depan ke belakang dan menariknya kembali ke depan, kemudian membasuh kedua kakinya. Haddatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aibun aniz Zuhairi qala akhbarana Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Utbah anna Aisyah qalat lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu ista'zana azwajahu fi an yumarrida fi baiti فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أو أو كيت أو كيتياتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نس مخضبي له
li Hafsata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tafiqna nasubbu alaihi tilka hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna thumma kharaja ila nasi. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib bin Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kau Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Aisyah berkata, tatkala sakit Nabi Shallallahu alaihi wasallam semakin berat, beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumahku. Lalu mereka pun mengizinkannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu keluar berjalan dengan dipapah oleh kedua orang, Abbas dan satu orang lagi. Ubaidullah berkata, lalu aku lalu kabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Lalu dia berkata, tahukah kamu siapakah lelaki yang lain itu? Aku jawab tidak. Lantas dia berkata, orang itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aisyah menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya dan sakitnya makin berat, beliau mengatakan, siramkan air kepadaku dari 7 geriba yang belum dilepas ikatannya. Kemudian aku dapat memberi pesan kepada orang-orang. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam didudukkan untuk mandi dengan ember milik Hafsah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kami segera menyiram beliau hingga beliau memberi isyarat sudah cukup. Setelah itu beliau keluar menemui orang-orang. Babul wudu fit tauri, bab wudu dalam bejana kecil. Haddatsana Khalid bin Makhladin qala haddatsana Sulaiman qala haddatsani Amru bin Yahya an abihi qala kana ammi يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرار من غرفة واحد ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhlad berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Yahya dari bapaknya berkata, pamanku berlebihan dalam berwudu. Lalu ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, beritahu kami bagaimana kamu melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu. Abdullah bin Zaid minta bejana berisi air, lalu ia tuangkan ke telapak tangannya dan mencucinya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur dan mengeluarkannya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak 3 kali dari satu cidukan tangan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, menciduk air dan membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh tangannya sampai ke siku 2 kali. Kemudian mengambil air dengan tangannya dan mengusap kepalanya. Ia tarik ke belakang kepala, lalu ia kembalikan ke depan. Kemudian membasuh kakinya. Setelah itu berkata, begitulah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Hammadun an Tsabitin an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin rahrahin fihi syai'un min ma'in fa wada'a asabi'ahu fihi summa qala Anasun faja'altu unzur ilal ma'i yan yanbu'u min baini asabi'i qala Anasun fahazartu man tawadda'a ma baina sab'aini sab'i sab'ina wa ila thamanin. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah mengeluarkan kepada kami Hammad dari Sabit dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta untuk diambilkan bejana berisi air kepada orang-orang. Maka diberikanlah satu bejana besar dan beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Anas berkata, aku sengaja memperlihatkan air yang keluar dari sela-sela jari beliau. Anas melanjutkan, aku menduga bahwa orang-orang yang berwudu saat itu berjumlah 70 hingga 80 orang. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim.
Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Faqih yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu para santri yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak bersama kajian Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Surah Maryam yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadil Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM Hafidhullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فلك يا ربنا أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لنا يا ربنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا عبادك وإنا إماؤك أبناء وإماء أبنائك وعبادك وإمائك ما ناس ونواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن يا رب ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا
وجلاء همومنا وغمومنا. فارحمنا يا ربنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا ربنا تلاوته وتدبره والتعامل معه وتطبيقه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، كما جعلته يا ربنا شفيعا لنا ومأدبة لنا يا مجيب السائلين. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah, jemaah Matrik Majelis Tadabbur Interaktif, Hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk godaan syaitan yang terkutuk yang tidak pernah berhenti menyesatkan manusia, menguntit, mengikuti seluruh pergerakan manusia dimanapun manusia itu berada. Apalagi manusia yang sedang mengkaji kitabullah, yang sedang mempelajari kitabullah, maka setannya juga khusus, ya. Karena di kalangan setan juga ada pejabat-pejabat khusus. Ya, ada pakar-pakar khusus. Ya, di kalangan setan itu tuh ada pakar perzinahan gitu ya. Ada pakar minuman keras begitu. Ada pakar korupsi. Ya, khusus dia menjebak manusia untuk melakukan korupsi. Ya, begitu halnya dengan setan-setan yang mendekati orang-orang soleh seperti para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setan-setannya juga sudah merupakan setan-setan senior. Nah, begitu halnya dengan para pencari ilmu, para ulama dan lain sebagainya. Nah, begitulah organisasi setan itu juga cukup lengkap dan cukup profesional, saya pikir. Itulah yang diisyaratkan oleh ungkapan Ali, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil binizam. Kebenaran tanpa organisasi bakal dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Jadi aina organisasi kebatilan itu juga ada. Bukan hanya ada, mereka juga canggih luar biasa. Sekarang kita bisa lihat misalkan bagaimana organisasi Zionisme yang mengikat berbagai kekuatan-kekuatan dunia. Ya, para Zionis ini sudah masuk ke kalangan bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang lainnya seperti Nasrani, bahkan tidak terkecuali mereka pun sudah masuk ke kalangan umat Islam. Jadi Zionis Muslim juga jangan dikira tidak ada. Bahkan banyak banget.
Ya, Zionis-Zionis dari kalangan Muslim itu juga banyak. Yang mereka seringkali tidak sadar bahwa mereka terjebak dan ada pada ikatan kepentingan-kepentingan Zionisme. Nah, yang membenci Gaza, membenci perang Gaza, membenci perlawanan-perlawanan Muslim di Gaza khususnya, itu pastikan merupakan bagian dari agen-agen Zionisme. Ya, siapapun dia. Ini penting saya sampaikan, mengingatkan bahwa Syaitan itu merupakan organisasi yang sangat-sangat atau organisasi kebatilan yang sangat kuat dan hebat. Nah, oleh karena itu sudah dipastikan keharusan seorang muslim dan para muslim lainnya atau umat Islam secara keseluruhan juga memiliki soffan ka'annahum bunyanum marsus. Memiliki barisan organisasi seperti bangunan yang tersusun rapi, ya. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian, ya, pertarungan hidup kita di muka bumi ini saya kerap menyampaikan karena pertarungan ini merupakan abadi, as-sira' al-abadi, pertarungan yang abadi antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan serta seluruh agen-agen. Kebenaran itu juga punya agen, sebagaimana kebatilan-kebatilan juga ternyata punya agen-agen. Dan agen-agen itu biasanya terorganisir dengan sangat luar biasa. Illuminati misalkan sebuah organisasi yang mengklaim dirinya sebagai organisasi pencerahan. Padahal di dalamnya adalah penyesatan demi penyesatan. Kalau kalian buka YouTube, ya, judulnya Illuminati, itu dahsyat luar biasa. Ya, organisasi, saya pikir masih masuk dalam organisasi Zionisme di dalam. Baik hadirin sekalian yang saya muliakan, maka perlindungan Allah sekali lagi merupakan suatu keniscayaan buat kita. Oleh karena itu doa saya selalu saya kumandangkan dan saya sampaikan hafidhakumullah, mudah-mudahan seluruhnya di sini baik yang di TikTok maupun yang di Zoom, begitu hanya yang di apa itu, yang di YouTube, juga yang offline, para santri putra putri, begitu hanya dengan musyib dan musyrifah, mudah-mudahan seluruhnya dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mau ngecek siapa yang tadi malam bangunnya jam 3. Coba angkat tangan. Ya, sudah mulai bangun jam 3. Jam 3 itu paling lambat bangunnya. Ikhwan berapa coba lihat? Angkat tangannya yang tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Musyrifnya gimana? Saya sudah bangunkan dari 2:30 musyrifnya. Nggak tahu pada bangun atau tidak. Akhwatnya berapa orang yang bangunnya jam 3? Ya, Ustadz kasih toleransi sampai hari Senin. Ya, nanti malam mulai dibiasakan lagi bangun jam 3. Kalau Senin besok tidak juga bangun jam 3, mangga silahkan pulang dulu, istirahat dulu di rumah, perbaiki diri, baru kembali ke sini. Oke, setuju? Ya, nah itu. Kenapa demikian anak-anak sekalian? Karena Kitabullah ini adalah kitab yang teragung. Ya, kitab yang teragung dari Allah Subhanahu wa taala tentunya harus diterima oleh orang-orang yang bersih. Diterima oleh orang-orang yang memiliki visi dan misi yang kuat dalam hidupnya. Ya, sehingga kita tidak termasuk Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tidak termasuk ibad apa yang Allah firmankan dan dikeluhkan Rasulnya, Rabb, kaumku telah menjadikan Quran ini tertinggal alias ditinggalkan. Ditinggalkan apanya? Ditinggalkan maknanya. Ditinggalkan kandungannya.
Ditinggalkan tadabbur Al-Quran, tidak lagi ditadabburkan. Cuman dibaca aja, itu saja masih mending. Tidak sedikit umat Islam yang hari ini tidak mau membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Sudah mereka tinggalkan Al-Quran ini. Ya, kalau Quran ditinggalkan, pasti mereka juga meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan itu. Sekali lagi, jika Al-Quran sudah ditinggalkan, maka perlahan dia pun sedang meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Allah yang selalu mendekat dengan kita dengan rahmat-rahmatnya. Selalu mengasihi dan menyayangi kita. Bahkan baiti tidak ada yang lebih cinta dan lebih sayang terhadap diri kita selain Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Termasuk dirimu sendiri. Kamu ceritanya aku sayang pada diri kita. Ternyata enggak. Seringkali kita merusak diri kita. Seperti tadi misalkan membiarkan diri dalam kebodohan. Membiarkan diri dalam kemalasan itu sama dengan kita menzalimi diri kita sendiri, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ya, perlu tuh fakih diingatkan kembali. Oke, dan Ustadz Fakih itu semuanya harus selalu diingatkan. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kitabullah ini merupakan kalamullah yang paling suci. Kita sering mengatakan kitab suci. Kitabnya saja sangat disucikan Allah Azza wa Jalla. La yamassuhu illal mutahharun. Syafira kita nggak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci kan. Betapa kalamullah itu suci, maka itu hanya akan diberikan kepada hati yang suci. Cara kita mensucikan hati kita, jiwa dan diri kita adalah salah satunya dengan tahajud di malam hari. Ya, tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, berikutnya kita menyiapkan hati kita dengan berzikir tadi. Ya, dengan zikir ma'thurat, dengan zikir-zikir yang lainnya. Untuk apa? Mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima kitabullah. Ya, begitu ya kan ya. Jadi menerima kitabullah itu enggak sembarangan. Kitabullah akan berpengaruh terhadap tubuh dan jiwa kita kalau kita menerimanya dengan hati yang suci bersih. Hati yang tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Bukan hati yang terpaksa. Terpaksa ngaji, orang diperintah sama ustadz ada di pesantren. Kalau masih terpaksa mufid, sekali lagi tidak akan pernah bisa nanti Quran itu berpengaruh pada diri kamu sendiri. Quran hanya merupakan bacaan biasa saja. Kamu bisa membacanya, kamu bisa kemudian menafsirkannya. Kamu bisa mempresentasikannya kembali, bisa. Itu gampang, tinggal buka aja AI, CI, ya. Artificial Intelligence dibuka, mau judul apa, tinggal keluar, nanti kamu bacakan, semuanya udah selesai. Ya, tapi pengajian dan kajian ini tidak sebatas mempresentasikan pemikiran pemahaman kita, apalagi pemahaman artificial intelligence. Ya, bukan pemahaman diri kamu sendiri. Kamu ambil dari AI tadi misalkan. Nah, jangan ya. Kamu boleh membaca AI itu tapi tidak untuk dijiplak. Itu hanya menjadi referensi, ya, menjadi referensi atau menjadi rujukan saja. Sesudah itu kamu duduk kembali, renungkan kembali, tulis apa yang ada di pikiran kamu, ya, sehingga menjadi tulisan yang genuine, yang asli milik kamu. Itu yang Ustaz inginkan dari setiap presentasi yang kamu lakukan, ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ketika Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah kata Allah yang maha menjaganya. Lihat Ainul, lihat wahai siapa? Fat.
Kalau memang Allah yang menurunkan Quran, misalkan Allah saat ini turunkan Quran itu ke kita, ke diri kita, ke otak kita, ke hati kita, mungkin nggak semuanya. Kita pelajari hari ini misalkan surah Maryam. Beberapa ayat saja kita pelajari detik ini. Sama dengan Allah menginstal. Tahu menginstal? Kamu suka menginstal itu kan? Begitu ada aplikasi kamu install. Sehingga masuk dalam komputer. Nah, ketika Al-Quran itu kamu install, itu sama dengan kamu sedang mendapatkan Quran seakan-akan turun pada diri kamu itu. Nah, ketika Quran itu ada di otak kamu, di hatimu, dan dalam jiwa kamu, sama dengan Allah menjaga Quran pada mushaf ini, maka Allah pula yang menjaga Quran dalam dirimu. Kalau kamu sudah ada dalam dirimu Al-Quran, maka saat itu kamu sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal izzati. Saat kita menghafal surah Al-Fatihah misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ketika kamu baca, kamu install ya, kamu masukkan dalam jiwamu, dalam hatimu, menyatu, tuh, jadi aplikasi di tubuh kamu. Tania, apa sih artinya kalau surah Al-Fatihah jadi aplikasi di tubuh kamu? Kamu tahu aplikasi, kalau ngapa-ngapain harus ikut aplikasi itu. Misalkan Word ya, Word atau PPT. Makanya kamu harus mengikuti semua apa yang ditunjukkan oleh PPT. Template-nya segala macam. Nah, itulah. Saat kamu Yazid menginstal Al-Quran di otakmu, di hatimu, di jiwamu. Kamu install lengkap enggak? Ketika kamu menginstal sesuatu itu tidak lengkap, begitu buka ini kok nggak bisa. Bahkan di situ disebutkan ini khusus untuk yang profesional. Oh, begitu kita buka yang ini cakep banget tapi nggak bisa dijalanin. Kenapa? Karena nggak sempurna. Begitu halnya dengan Quran. Saat kita rantisi saat kita menginstal Quran dalam hati kita, dalam otak kita itu tidak sempurna, maka aplikasi Quran itu pun tidak akan sempurna. Kebayangkan ya, Ustadz ibaratkan ngaji itu sama dengan menginstal. Jadi saat kita ngaji Quran ini, kita menginstal Al-Quran ini. Dan yang kita install itu lengkap atau tidak lengkap. Kalau lengkap, Zulfan, kamu akan menikmati aplikasi itu dengan sangat indah dan baik. Tapi kalau kau tidak install dengan lengkap, maka kamu tidak akan bisa menggunakan Quran itu dengan baik. Nggak bisa jadi imam, tidak bisa jadi nur cahaya, tidak bisa jadi hudan, dan tidak bisa jadi rahmat. Nah, itu yang disebut mahjur. Kan kalau kita install sesuatu biasanya milih. Ada 1, 2, 3 sampai katakanlah ada 20. Dari aplikasi itu ada 20 fitur. Yang kamu install itu cuma 5. Maka yang 15 kamu tidak install. Kira-kira sempurna nggak tuh ibadah? Gitu. Nah kita ini anak-anakku sekalian, di kajian kita ini matrik ini paling tidak 5 fitur yang kita install tentang Al-Quran ini. Yang pertama fitur fiqhul lughah. Fitur pemahaman bahasa. Setiap kata dan bahasa dalam Quran kita coba fahami dengan baik. Maka dalam tafsir pun di sini anak-anakku sekalian ada
Kajian terkait dengan masalah muskilul al-i'rab atau gharibul kalimat. Ya, kalimat-kalimat yang asing, yang baru. Kemudian i'rabnya juga yang susah-susah saja. Kalau yang gampang-gampang nggak usah. Kemudian kita install makna ijmalinya, makna secara keseluruhan. Itu semuanya makna atau fiqhul lugah. Fitur yang kedua apa? Fitur yang kedua apa? Fiqhul munasabah. Kita install tuh fiqhul munasabah. Kalau fiqhul munasabahnya tidak diinstal, fadli, maka kita tidak bisa menghubungkan satu sama lain. Tidak bisa menangkap satu kesatuan pemikiran yang ada di dalam setiap kata-kata dalam Quran. Jelas Rehan? Menginstal apa yang kedua? Fiqhul munasabah. Ada fitur fiqhul munasabah, memahami korelasi satu sama lain yang begitu sempurna dan begitu lengkap. Yang ketiga baru yang terbaik dan terdalam dan paling penting yaitu fitur fiqhul hidayah, pemahaman hidayahnya. Petunjuk yang ingin kita dapatkan dari setiap kata maupun ayat. Ya, setiap kata maupun ayat ketika Allah mengatakan misalkan fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, fa'atat itu apa artinya? Bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Ada petunjuk apa di balik kalimat ini semuanya? Ketika Maryam datang kepada kaumnya membawa Isa, yang sebelumnya kurang lebih 9 bulan dia menyingkir dari mereka, menjauh, termasuk menjauhi fitnah mereka yang selalu menuduh bahwa Maryam itu adalah seorang pelacur. Atau paling tidak dia berzina sehingga hamil tanpa ayah. Tapi dia hari ini datang kembali. Apa maksud kedatangan itu? Kenapa tidak dibiarkan dulu nanti misalkan setelah sekian tahun anaknya sudah besar. Baru datang. Tidak. Allah utus Maryam alaihissalam supaya segera mendatangi dan menemui kaumnya itu. Kira-kira Fadli di balik itu ada hidayah apa? Itulah fitur hidayah yang kita perlukan. Nah yang keempat fitur apa? Fiqhul idarah. Pemahaman bagaimana kamu mengorganisasikan setiap kata, kalimat, dan ilmu pengetahuan yang tadi sudah didapatkan itu. Baik pengetahuan bahasanya, pengetahuan korelasinya, pengetahuan petunjuknya. Terutama yang tiga itu kemudian diorganize, dimanage, dikelola. Sehingga fitur yang kelima lahir yaitu fiqhul hadar. Bagaimana pengetahuan Islam itu lahir menjadi sebuah peradaban. Jadi anak-anakku sekalian belajar Islam itu belajar peradaban. Bukan belajar doktrin, belajar tipu-tipuan segala macam, nggak ada. Perhatikan, ibad belajar Islam itu belajar apa? Belajar tentang hadharah peradaban. Mengkaji Quran itu mengkaji tentang peradaban. Peradaban yang dimulai dari peradaban ilmu pengetahuan berbasis otak dan pikiran yang dilibatkan bahkan dioptimalkan oleh Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Otak yang dioptimalkan. Bayangkan. Optimalisasi otak. Untuk memahami antara idealisme dengan empirisme. Memahami antara fenomena dan nomena. Memahami tentang positivisme dengan rasionalisme misalkan. Semuanya dibedah dan difahami dengan baik. Kemudian didudukan secara sempurna
bukan diadu-adu, bukan dikontroversikan, bukan dipecah belah, tetapi disatukan menjadi satu keilmuan yang saling mendukung satu sama lain. Empirisme butuh idealisme dan rasionalisme. Rasionalisme membutuhkan namanya materialisme. Materialisme membutuhkan yang namanya positivisme. Ya, dan juga membutuhkan kritisme. Begitu kira-kira di dalam filsafatnya. Ya, bahwa fakta harus menunjukkan konsep-konsep itu harus memiliki definisi yang jelas, definisi harus memiliki postulat, postulat harus memiliki yang namanya teori, asumsi, hipotesis, itu fakta-fakta kehidupan kita. Dan sekali lagi, Al-Quranul Karim mengajarkan pada kita semuanya tadi. Seluruh fitur ketika diinstal, maka kita akan bisa menikmati Al-Quranul Karim. Tapi sayang kalau Quran tidak diinstal dengan sempurna. Cara menginstalnya seperti ini. Jadi ngaji ini aina apa? Untuk menginstal Al-Quran dengan baik dan sempurna. Insya Allah. Semampu yang kita lakukan. Nah, ketika Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun wa inna lahu lahafizun, maka sudah dipastikan baiti Aisyah Zati sudah dipastikan ketika Quran sudah ada di hatimu dalam otakmu, maka Allah pun menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Begitulah logika. Al-Quran dalam kehidupan kita, masyarakat muslimin, rahimakumullah. Ya, nah itu. Sekarang kita menginstal ayat yang ke-27 sampai 36 dari surah Maryam alaihissalam. Yang kemarin kita sudah berikan pengantarnya. Saya sampaikan saja langsung di sini sekarang fitur terkait dengan masalah al-ma'na al-ijmali. Ya, makna global sebenarnya sudah disampaikan kemarin ketika saya antarkan itu sudah menunjukkan makna global. Sekarang langsung saja ke fawaid at-tarbawiyah. Beberapa pelajaran yang bersifat edukatif dalam ayat-ayat yang di sini dipilihkan. Pertama firman Allah, ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudari Maryam, tidaklah ayahmu itu seorang yang buruk dan ibumu bukan seorang pelacur. Dalam firman ini isyaratun ila annal insan idza zana, bahwa manusia itu memang apabila berzina faqad yubtala nasaluhu bizina, maka keturunannya juga nanti akan diuji dengan perzinahan. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Oleh karena itu perhatikan untuk kesekian kali surah Maryam ini memang surah yang wajib diajarkan kepada kaum wanita. Ya, kenapa? Sebab dengan belajar surah Maryam ini kalian belajar tentang bagaimana kesucian Maryam alaihissalam dan bagaimana menjaga kesucian itu dan memperjuangkan kesucian itu di hadapan orang-orang yang telah menuduh kesuciannya dengan tuduhan yang jahat. Surah Maryam dan surah An-Nur menjadi satu kesatuan. Dan kita alhamdulillah beberapa pekan ini, bahkan di semester ini kita sedang fokus pada dua surah ini. Surah Maryam dan surah An-Nur, terutama buat kaum wanita sekali lagi. Kaum wanita harus bisa menjaga kehormatannya, baik dengan surah An-Nur maupun dengan surah Maryam alaihissalam. Ya, surah An-Nur menggambarkan tentang cahaya Allah.
yang mencerahkan kalian bagaimana kalian menjaga masyarakat. Bagaimana surah An-Nur itu menjelaskan peran seorang wanita dalam masyarakat begitu luar biasa. Sedangkan surah Maryam menjelaskan kepada kita tentang kehidupan seorang perempuan dan wanita yang tersuci. Bagaimana dia hidup di masyarakat, sekalipun masyarakatnya begitu jahat dan kotor menuduh dia, tapi dia tetap tangguh. Ya, dia tidak pernah mengeluh. Itulah yang harus diambil oleh kalian anak-anakku sekalian, para santri Al-Qudwah. Hadirin sekalian, saya menyingkap di sini di TikTok ada santri TikTok namanya, menarik juga tuh kan. Ya, oke, makasih kepada semuanya para santri TikTok. Dan ini bukti bahwa kajian kita ini bisa sebenarnya dipelajari sebagai pesantren online. Ya, saya sudah canangkan sebenarnya konsep pesantren online itu ya seperti ini. Melalui TikTok, melalui Zoom. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut saya di Zoom ini semuanya adalah santri-santri Al-Qudwah. Namanya santri online. Ya, kalau ada sekarang universitas online, kenapa nggak boleh ada ya pesantren online? Ya, silahkan ya. Paling tidak nyantrinya di pagi saja dulu ya. Tapi sebenarnya semua kebijakan dan aturan di kepesantrenan ini, Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat boleh untuk menjalankannya sama-sama di rumah. Seperti tadi saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah mulai membiasakan diri tahajud. Bangunlah mulai dari jam 4, minimal dapat 7 rakaat. 4 rakaat tahajud, 3 rakaatnya witir. Kecuali kalau witirnya dilakukan sebelum tidur. Saya sekarang sudah memulai witirnya sebelum tidur. Ya, dua-duanya ada dari zaman Rasulullah SAW. Kalau Umar itu setelah tidur, terutama di akhir menjelang sahur atau menjelang sholat. Sebelum waktu fajar. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq biasanya sebelum tidur. Ya, nah ini anak-anakku sekalian, Ustadz sampaikan bila perlu, Ustadz Munawar dan Ustadz Fatur, anak-anak jam 8 sudah tidur sekali lagi. Ya, begitu selesai Isya, gak ada aktivitas lain, langsung tidur istirahat, supaya kalian jam 3 sudah bisa bangun. Kalau kamu jam 8 sudah tidur, itu tidur sampai 7 jam loh. Ya, dari jam 8 sampai 7 jam. Dan itu nggak mungkin kamu bisa tidur sampai 7 jam. Biasanya nanti jam 2 pun sudah bangun dan kamu sudah nggak ngantuk lagi. Bangun jam 2, kemudian kalian sholat. Setelah sholat, kalian menghafal Al-Quranul Karim. Kita punya wirid tadabbur, Alhamdulillah sudah ada wirid tadabbur. Wirid tilawah sudah ada. Ya, ditambah nanti wirid hafalan Quran kalian. Ya, sebagaimana Bapak Ibu yang di rumah juga boleh mengikuti program ini. Baik, itu adalah sebuah terobosan yang sangat-sangat penting kita kembangkan, ya, bahwa pesantren bukan lagi sebagai program di satu tempat tertentu atau yayasan tertentu, tapi sudah bisa menjadi program yang dinikmati di setiap tempat dimanapun kita berada. Nah, seperti itulah sekali lagi pelajaran pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, "Ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya." Fihi tanbihun ala anna al-fawahish min auladis salihin afhashu. Ya, ketika Maryam diingatkan bahwa ayahmu adalah bukan seorang yang buruk dan ibumu bukan seorang pelacur. Ini tentu saja mengingatkan bahwa perbuatan keji dari orang-orang soleh biasanya menjadi jauh lebih keji. Ya, oleh karena itu orang-orang yang soleh diusahakan sedapat mungkin tidak terjerumus dalam kekejian ini. Yang ketiga, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sawin. Masih ayatnya yang tadi.
Tanbihun ala afratil mar'ati dhatil asli zahirah. Juga ini mengingatkan terhadap adanya seorang perempuan yang memiliki asal-usul yang suci, wal manbati thayyib, dan tempat tumbuh dalam kehidupannya yang baik. Wajtinabi dzawatil manabit al-khabithah. Hendaklah anak-anakku sekalian ya selalu mengusahakan supaya terutama anak perempuan itu tumbuh di lingkungan-lingkungan yang baik. Jangan biarkan dia tumbuh di lingkungan yang buruk. Ini menjadi pelajaran dan pendidikan berharga secara sosial. Berikutnya adalah al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Manfaat-manfaat, kalau dalam konteks filsafat ilmu, kalau bicara fawaid, itu berarti apa? Ontologi, epistemologi, atau aksiologi? Halo? Kalau bicara manfaat itu ontologi, epistemologi, atau aksiologi? Aksiologi, ya, berarti manfaat. Nah, sering saya sampaikan, manfaat itu biasanya menunjukkan adanya etika dan estetika. Di satu sisi, sebagai suatu tindakan dan perbuatan itu merupakan etika, sedangkan yang lainnya dia menjadi suatu estetika alias keindahan. Manusia itu perlu keindahan, dan keindahan manusia itu yang terbaik tentu saja adanya pada etika safiara. Ya, kalau etikanya alias akhlaknya baik, insya Allah dia pun jauh lebih cantik. Ya, coba aja perempuan cantik tapi telanjang di tengah jalan. Ya, kira-kira bagus atau tidak? Cantik atau tidak? Indah atau tidak? Yang ada gila kali ya, gitu ya. Di tengah jalan, ya, dia langgak lenggok, telanjang. Nah, seseorang itu menjadi indah itu dengan etika. Maka manfaat-manfaat keilmuan walataif, dan saya belum menemukan terjemahan yang pas. Lataif itu aslinya sesuatu yang lembut banget gitu. Apa ya bahasa insight lah kira-kira ya. Lataif itu insight lah gitu ya. Insight itu kan sesuatu yang lembut, yang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala, ketika Allah berfirman, fa'atat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Engkila atat bihi yugni an tahmiluhu. Fama faidatu tikrar. Nah, di sini kenapa sih harus diulang? Kan sebenarnya cukup dengan fa'atat bihi qawmaha. Kenapa harus diulang dengan kalimat tahmiluhu? Ada dua kata, satu fa'atat mendatangkan, kan sama. Atat bihi itu artinya membawa. Membawanya kepada kaumnya, tetapi ditegaskan lagi dengan tahmiluhu. Wal jawabu, jawabannya, annahu lamma dhaharat minhu ayatun jaza ayyu tawaham as-sami' min fa'atat bihi ayyakuna sa'yan ala qadamai. Nah, di sini boleh saja diduga oleh seorang pendengar ketika diungkapkan fa'atat bihi ayyakuna sa'yan ala qadamaihi. Orang yang membawa itu berjalan di atas kedua kakinya. Fayakuna sa'yuhu ayatan kanutqihi. Maka jalannya dia pun merupakan tanda keberadaan dia sebagaimana dia bicara. Faqat'a dzalika atawahum. Maka hal itu bisa memutuskan adanya dugaan tersebut. Wa alama annahu kasairil atfal. Wa hadha mithlu qaulil Arab. Ya, dan memberitahukan bahwa seakan-akan anak ini kan sama saja dengan anak yang lainnya juga. Sebagaimana dalam ungkapan bangsa Arab, nazartu ila fulanin ba'aini. Aku melihat seseorang dengan mataku. Ya, fanafa'u bidzalika nadharal 'athfi war rahmati.
Nah, pada saat itulah dia menafikan, meniadakan pandangan kasih sayang. Wa athbatu annahu nadharu ainin. Bahwa itu semata-mata cuma memandang penglihatannya saja. Jelas ya? Jadi yang pertama di sini menunjukkan bahwa pengulangan tersebut memperkuat bahwa Maria memang datang ya dengan berjalan kaki menemui kaumnya tersebut tadi. Yang kedua jumlah tu tahmiluhu. Sementara kata tahmiluhu halun minta fa'atat dan itu merupakan hal. Jadi i'rabnya adalah hal dari mana? Dari ta yang ada pada fa'atat. Ya, maka dia datang sambil atau dalam keadaan membawa. Jadi kalau hal itu kan begitu tuh dalam keadaan. Misalkan qultu qa'iman. Saya bicara sambil berdiri. Ya, misalkan. Au qultu jalisan. Aku ngomong sambil duduk. Nah, di sini sambil itu boleh bentuknya mufrad alias kalimat yang mufroda atau jumlah. Nah, di sini bentuknya jumlah. Ayat tahmiluhu. Dia datang dalam keadaan membawa, bukan datang sendirian atau sekedar datang mungkin anaknya itu dituntun kan bisa saja. Dari kata atat itu namanya juga membawa, mendatangkan. Tapi ternyata tidak begitu. Dia datang tuh justru dalam keadaan membawa putranya alias menggendong putranya. Fa'atat wa hadhil hal lidalalati ala annaha atat mu'linatan bihi ghairu satiratin. Jadi dia datang saat itu dengan terang-terangan tidak tertutup. Ya, li'annaha qad alimat anna Allah sayubri'uha mimma yuttaham bihi. Jadi kedatangan Maryam kepada kaumnya itu kan tidak sembunyi-sembunyi gitu. Kan bisa saja kalau orang merasa diri melakukan kesalahan, dia datang kepada kaumnya itu secara diam-diam. Bila perlu datangnya di malam hari supaya tidak kelihatan orang. Di sini bagaimana Maryam alaihissalam datang atau mendatangi kaumnya itu dengan terang-terangan mu'linatan bihi ghairu satiratin. Liannaha qad alimat anna Allah sayubri'uha mimma yuttahamu bihi mithlu man ja'a fi halatiha. Karena dia tahu persis Allah akan membebaskan dia. Ya, Allah akan membebaskan dari segala tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang seperti itu. Nggak apa-apa. Akhirnya kan terbukti. Kalau kalian lihat filmnya, begitu ya dia datang membawa putranya tadi, maka dia langsung dikerumuni orang-orang. Ya, sambil mereka terutama yang munafik ya dan orang-orang kafir di antara mereka menuduh yang macam-macam terhadap Maryam alaihissalam. Thalithan yang ketiga. Ya qawlihi ta'ala dalam firman Allah ta'ala ya ukhta Harun ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah fa asyarat ilai dalalatun ala anna al-isyarah. Ya, firman ini menunjukkan bahwa isyarat wa in qamat fil ifham maqamal kalam. Sekalipun dalam pemahaman yang namanya isyarat itu menempati dan menggantikan perkataan. Jadi kalau saya isyarat itu sama dengan saya berkata. Nah, saya isyarat artinya diam kalian. Kan gitu? Ya, falaisat bikalam. Sudah barang tentu itu bukan omongan. Lianna Maryam kanat nadharat alla tukallima ahadan. Kenapa? Karena Maryam memang bernadar untuk tidak bicara pada seseorang pun. Falam tukhrijha al-isyaratu ila ibniha Isa sallallahu alaihi wasallam minan nadhar. Maka adanya isyarat itu tidak mengeluarkan ya Maryam alaihissalam dalam nadarnya itu atau dari nadarnya itu wala adat kalamaha mimma yukhrijuha minhu artinya dia tidak melanggar nadarnya. Yang keempat qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala fa'asyarat ilaihi fa'asyarat ilaihi
qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Innama asyarat ilai, Maryam mengisyaratkan kepada putranya itu lima taqaddama laha min wa'dihi annahu yujibuhum anha. Kan di awal sudah disampaikan, ya, Allah lah yang akan menjawab kepada mereka melalui peturannya tadi itu. Wa yugniha 'anil kalam, sehingga Maryam cukup nggak perlu bicara lagi. Wa qila biwahyin minallahi ilaiha, dan tentu saja itu dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Yang kelima, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Adzurriyah fil ghalib ba'duha min ba'din fis salahi wa dhiddihi. Namanya keturunan itu biasanya menurunkan kebaikan maupun ketidakbaikan. Yang keenam, fi qawlihi ta'ala, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alini nabiyya. Perkataan Isa bin Maryam atau sang anak tersebut bahwa aku adalah hamba Allah yang telah didatangkan padaku Alkitab. Wa ja'alini nabiyya, dan Allah telah jadikan aku sebagai seorang nabi. Raddun 'alal ghulati fil masih. Tentunya itu merupakan jawaban terhadap mereka yang berlebihan terhadap Al-Masih. Wa 'alal jufatin nafina anhu ma an'amallahu bihi alaihi. Ya, dan sekaligus menolak mereka-mereka yang meniadakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, hikayatan an Isa hina takallama fil mahdi sabiyya, ketika menghikayatkan tentang Isa pada saat bicara di buayan, sedangkan dia masih seorang bayi, bayi yang baru lahir tadi. Qala inni Abdullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan Isa, aku adalah hamba Allah. Antaqahullahu ta'ala bihi awalan. Pertama tentu Allah lah yang menjadikannya bisa bicara pertama kali. Liannahu awalul muqamat. Walirradi ala man yaz'um rububiyatahu. Dan ini juga menjawab orang-orang yang menduga tentang kerububiyahan. Kerububiyahan siapa? Kerububiyahan dianggap bahwa Maryam itu anak Allah. Fafi dzalika a'dhamur zajrin lin-nasara. Maka sekaligus ini juga merupakan suatu hardikan atau suatu penolakan terhadap orang-orang Nasrani, an da'wahum annahu Allah aw ibnuhu aw ilahun ma'ah, ya, dari dugaan atau klaim pengakuan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu adalah Allah. Karena ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah, atau putra Allah, atau Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ini Abdullah, penegasan sejak awal bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan dan bukan siapa-siapa. Maka dimulai dengan kalimat ini. Perhatikan, korelasinya dengan apa ini? Dengan kondisi waktu itu saja di masa Nabi, mereka itu sudah mempertuhankan Isa. Menganggap Isa sebagai Allah atau anak Allah atau Tuhan bersama Allah. Maka dengan ungkapan kalimat singkat ini saja sudah terjadi penolakan yang dahsyat dan mendasar dari seorang putra. Ketika Allah memfirmankan kepada yang namanya Isa bahwa dia adalah hamba Allah, itu pun sekaligus menolak seluruh tuduhan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan bersama dengan Allah. Fahimtum jami'an? Jelas sampai di situ anak-anakku sekalian? Dahsyat lihat tuh. Qala Muqatil, berkata Muqatil, aqarra ala nafsi bil ubudiyyati lillah. Dia menetapkan terhadap dirinya dengan kehambaannya kepada Allah Azza wa Jal.
awwala ma takallam li alla yattakhidha ilahan. Jadi pertama kali penegasan dari Maryam bahwa dia adalah hamba Allah supaya tidak ada satupun yang menjadikannya sebagai Tuhan. Yang kedelapan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Kalamu Isa hadha, perkataan Isa ini mimma ahmalathu anajilun nasara, adalah yang diabaikan oleh Injil-Injil Nasara. Jadi kitab-kitab Injil manapun juga tidak pernah memuat kalimat ini. Liannahum tawwaw khabara wusuliha ila ahliha ba'da wad'iha wa huwa tayyun yata'ajjabu min wa yadullu ala annaha kutibat fi ahwalin ghairi madbutah fa atla'a Allah Ta'ala alaihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan mohon maaf kalau kamu ikuti TikToknya Profesor Dr. Menachem Ali yang non-Muslim, pakar dalam bidang keyahudian, bidang kenasranian. Dia masuk Islam Alhamdulillah dan dia sekarang menjadi salah seorang ulama yang cukup terkemuka di kita. Masih muda orangnya, mungkin usianya 40-an tahun. Itu jelas sekali kapan Al-Quran dibukukan dan kapan kitab suci mereka dibukukan. Kitab suci mereka dibukukan setelah sekian ratus tahun. Sedangkan Al-Quran dibukukan langsung di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sebenarnya sudah dibukukan. Hanya dijadikan satu mushaf secara kesepakatan baru di masa Uthman bin Affan. Tapi penulisannya sudah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menegaskan mengangkat para sekretaris-sekretaris wahyu secara khusus. Jadi pada saat mereka mencoba menjadikannya itu kitab, jauh sekali dari ahlinya. Ya. Yang kesembilan, qala Allah Ta'ala, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alni nabiyya. Hadhil kalimatul lati nataqa biha Isa. Kalimat yang diucapkan oleh Isa pun fi awali khitabihi lahum. Pada awal pembicaraannya kepada mereka, dzakarahallahu jalla wa ala anhu fi mawadhi'a ukhar. Ini pun diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla pada tempat-tempat lain. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, wa qala al-masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, berkata Isa, wahai seluruh anak-anak dan keturunan Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jelas sekali berulang. Dan sekali lagi yang seperti ini sebenarnya ada di dalam kitab suci mereka, tapi tidak mereka jalankan. Yang mereka jalankan adalah pemahaman dan tafsiran. Perhatikan, hanya tafsir-tafsir yang menyesatkan. Sebenarnya ada dalam kitab mereka yang menegaskan bahwa Isa bukanlah seorang Tuhan. Lagi-lagi belakangan banyak di antara para pemeluk Muslim, terutama dari kalangan pendeta yang mengungkap kebenaran-kebenaran seperti ini. Makanya rajin-rajin kalau nonton itu tonton yang baik. Begitu halnya firman Allah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Dan firman Allah, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Firman Allah yang lain, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Itu semuanya menegaskan bahwa dia bukan Tuhan. Dia pun menyembah Allah yang menjadi Tuhan dia dan Tuhan kalian. Yang ke-10, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Perhatikan. Dari kata ini Abdullah saja itu sudah berapa pelajaran yang begitu luar biasa. Perkataan ini Abdullah saja itu sudah banyak pelajaran yang kita sudah ambil. Ma'anna alladhi istaddat al-hajatu ilaihi fi dhalikal waqti innama huwa nafyu tuhmatiz zina an Maryam alaihi salam. Sebenarnya yang paling membutuhkan klarifikasi dari putranya itu kan terkait tuduhan zina kepada ibundanya Maryam.
Illa anna Isa alaihi salam lam yanussu ala dhalik. Namun Isa tidak bicara tentang kesucian ibundanya. Wa innama nassa ala itsbati ubudiyyati nafsi. Karena ada yang jauh lebih penting daripada itu. Apa? Tuduhan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Menuduh Allah punya anak. Menuduh ada Tuhan selain Allah. Itu jauh lebih penting dibandingkan urusan ibundanya. Fahimtum jami'an? Karnahu ja'ala izalata tuhmah. Sebab dengan pemahaman itu saja, sebenarnya tuduhan terhadap Maryam sudah clear, selesai. Bisa difahami? Kadang-kadang baiti kalau kita memberikan jawaban cerdas itu, kita nggak langsung jawab yang ditanya. Menjawab sesuatu dengan jawaban itu, pertanyaan itu pun sudah terjawab. Tapi ada tambahan lain yang jauh lebih keren dan lebih hebat daripada jawaban itu sendiri. Itu namanya jawaban keren, jawaban yang cerdas. Bisa difahami sampai di situ? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang uh, bangkai laut, apa ya, tentang wudhu menggunakan air laut, tapi Nabi mengatakan tambahan. Berwudhu dengan air laut dibolehkan dan bangkainya pun suci dan halal untuk dimakan. Itu tambahannya. Padahal nggak ditanyakan. Hah? Gitu Ustaz. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan jawaban yang indah. Dan itu metodologi di dalam pendidikan. Ka'annahu ja'ala izalata tuhmah 'anillahi ta'ala aula min izalati tuhmati 'anil Seakan-akan menghilangkan tuduhan dari Allah Subhanahu wa taala atau tuduhan terhadap Allah jauh lebih utama dibandingkan tuduhan terhadap ibundanya. Falihada awwala ma takallama innama takallama biha. Oleh karena itu Isa bicara pertama kali justru tentang persoalan kehambaannya. Enggak bicara langsung tentang ibundanya. Yang ke-11 qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ketika kemudian dia mengatakan, ini masih ya, ayatnya masih ini dari tadi. Fihi tanbihun ala bara'ati ummihi mimma tuhimat bihi. Nah di situ juga terletak apa? Pembebasan ibundanya dari tuduhan. Liannahu ta'ala la yakhussu biwaladin mausufin bin nubuwati wal khalal al-hamidah illa mubarra'atun mustafa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengkhususkan sang anak itu dengan kenabian, ya, tetapi dia juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia memang seorang pilihan Allah, pastikan dia lahir dari seorang ibunda yang suci. Mungkinkah dia dipilih dari seorang ibunda yang kotor dan seorang yang berzina? Bisa difahami sampai di situ? Halo? Fadli? Bisa difahami? Di mana letak bahwa perkataan Nabiullah Isa, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, itu bisa mengklarifikasi dan meniadakan tuduhan terhadap ibunya. Di mana? Iya, di mana? Pemahamannya di mana? Dalam pilihan Allah kepadanya. Ketika dia dipilih sebagai nabi oleh Allah, maka tidak mungkin dia dipilih dari seorang keturunan yang seorang ibu yang nggak mungkin. Karena lihat seluruh nabi yang dilahirkan itu berasal dari keturunan yang baik-baik seluruh. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih dari ibunda terbaik yaitu Aminah. Dari ayah terbaik yaitu Abdullah. Terus kakek terbaik, semuanya keturunannya sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, yang ke-12. Qala al-Masih alaihi salam wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku telah dijadikan oleh Allah diberkahi dimanapun aku berada.
Fabarakatu awliyaillahi salihina bi'tibari naf'ihim minal khalqi bidu'aihim ila ta'atillah. Keberkahan-keberkahan para wali Allah itu terletak pada manfaat mereka yang mengajak makhluk Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidu'aihim lil khalqi, dan juga mengajak seluruh makhluk, wa bima yunzilullahu minar rahmati wa yadfa'u minal azab bisababihim, sekaligus mengajak mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dari rahmat Allah dan menolak segala bentuk siksa. Itulah salah satu bentuk keberkahan para aulia Allah. Keberkahan para waliullah itu ada pada mereka mengajak kepada keselamatan. Mereka membebaskan manusia dari berbagai macam bencana dan siksaan hidup. Itulah yang disebut dengan keberkahan lain. Bisa difahami? Kalau ditanya nanti berkahnya Nabiullah Isa terletak di mana? Halo? Terletak di mana? Hah? Terletak pada ajakannya kepada ketaatan pada Allah, yang itu akan membebaskan mereka dari segala bentuk siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keberkahan terindah selain keberkahan yang membebaskan kita dari siksa Allah Azza wa Jalla. Yang ke-13, makanya puasa itu juga disebut berkah karena puasa akan membebaskan kita dari siksa Allah. Bahkan menjelang akhir Ramadan, Allah membebaskan tawanan-tawanan atau para penghuni neraka. Jumlahnya luar biasa dahsyat. Setiap kali Ramadan Allah bebaskan para penghuni neraka. Yang ke-13, firman Allah, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. In qulta kaifa umira bidzalika ma'annahu kana tiflan. Bagaimana dia diperintahkan sementara dia masih kecil? Wa khidhabut taklif innama yakunu ba'dal bulughi wat tamyiz. Sedangkan biasanya orang yang dibebani seperti itu kan nanti setelah balik dan tamyiz. Jawabannya adalah anna dzalika la yadullu ala annahu awsahu bi ada'i dzalika fil hal. Tentu saja yang pertama dia atau ungkapan tadi tidak menunjukkan bahwa dia itu diwasiati untuk menunaikan saat itu. Bal awsahu fil hali bil ada'i ba'dal bulug, tentu saja. Misalkan gini, kalau saya baca Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Pertama, kalau kamu baca Quran sekarang nih, aqimis salata, tegakkan salat. Apakah kamu akan salat langsung sekarang? Hei, kalau kamu baca ayat, tegakkan sholat saat ini juga. Apakah kamu akan sholat langsung? Enggak dong. Kenapa? Karena sholat itu sudah dijelaskan waktunya. Walaupun Isa alaihi salam itu mengatakan, aku diwasiati Allah untuk menunaikan sholat dan zakat, tentu dia tidak tunaikan saat itu juga. Sebab sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Bahkan kapan mulai seseorang boleh dan wajib sholat. Kapan? Yaitu pada saat dia sudah balik alias akil balik. Itu sudah jelas, nggak usah dipertanyakan. Wa qila inna allaha sayyarahu aqiba wiladatihi baligan mumayyizan. Ada juga yang mengatakan bahwa sekalipun putra Maryam yaitu Isa itu masih kecil, tapi Allah langsung menjadikannya seorang yang memiliki tingkat kebaligan. Bidalil qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Fakama annahu ta'ala khalaqa Adam tamman kamilan daf'atan. Sebagaimana Allah ciptakan Adam itu dalam keadaan sempurna sekaligus saat itu juga. Fakadzal qawlu fi Isa. Begitu halnya dengan firman Allah pada Isa alaihi salam. Huwa aqrabu ila zahir qawlihi ta'ala. Dan ini jauh lebih mendekati zahir firman Allah ta'ala. Ma dumtu hayya. Fama awsahu bidzalika illa ba'da bulughihi wa tamyizihi. Dan tentunya dia tidak dikasih wasiat itu kecuali itu hanya bisa ditunaikan setelah dia balik dan tamyiz. Fa in qulta az-zakah innama tajibu 'alal aghniya.
Terus kalau zakat juga kan diwajibkan terhadap orang kaya. Isa lam yazal fakiran. Padahal Isa waktu itu masih kecil dan masih fakir. Labisan kisaan muddatan mukthin. Mukthihi muddatan mukthihi fil ard. Ma'ilmihi ta'ala bihalihi. Fakaifa asahu biha. Bagaimana dia kemudian diperintahkan berzakat? Wal jawab. Ini maaf ya. Ungkapan ini kenapa para ulama itu begitu teliti, jeli, ngejelasin sampai yang kayak-kayak gini, karena suka ada aja orang yang ngutak-ngatik, ngatuk, ngutak-ngatik, ngatuk. Suka ngutak-ngatik. Bagaimana bisa diwasiati untuk sholat sementara dia masih kecil, masih bayi? Ya, sebagai sebuah ungkapan kan tidak ada masalah. Bahwa kemudian dia menunaikan itu nanti setelah balik. Begitu hanya pada saat dia pun ketika diperintahkan untuk mensucikan dirinya. Ya, ketika diperintahkan untuk berzakat, awsani bis salati waz zakati. Maka ada jawaban berikut. Yang pertama jawabannya adalah al-muradu bis zakati huna tazkiyatun nafs. Oh, ternyata zakat yang dimaksud di sini adalah kesucian diri. Namanya mensucikan diri itu wajib dilakukan kapan saja. Jelas? Tazkiyatun nafsi wa tathiruha minal ma'asi. Diwajibkan untuk mensucikan diri dan membersihkannya dari berbagai bentuk kemaksiatan. La zakatul mali bukan sekedar zakat harta. Waqila bal ala haqiqatiyah. Tapi sebenarnya zakat yang sesungguhnya juga. Wa hadha amrun khasun bihi wa qarinatul khusus. Quluhu madum tuhayya. Ya, dan tidak ada masalah juga kalau diperintahkan untuk zakat sebagaimana zakat harta, tapi itu baru bisa dilakukan ketika seseorang itu sudah memiliki harta. Contoh saya boleh nggak ngejelasin kepada kalian tentang zakat? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sementara zakatnya bisa sekarang. Tidak sekarang. Nanti kalau kamu sudah kaya, kamu sudah mencukupi syarat-syarat dan kewajiban untuk berzakat, baru berzakat. Ya, tapi penjelasan zakat kan bisa disampaikan saat ini juga. Wallahu alam. Yang ke-14. Masih ada aja nih. Oh, sampai. عن عبد الله بن واقد أبي رجع عن بعض أهل العلم قال لا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. Ya, ketika firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak dijadikan sebagai orang yang jabaran, syaqiyya. Ya, kata Abdullah bin Waqid, tidaklah kau temukan orang yang akon. Akon itu orang yang berbuat buruk kepada orang tua. Illa wajadtahu jabaran syaqiyya. Siapapun yang berbuat buruk pada orang tua, maka dia termasuk yang jabaran syaqiyya. Diktator, sombong, jahat, dan dia pun bakal celaka. Naudzubillah min dzalik. Berulang kali Ustaz ingatkan kalian, anak-anakku sekalian, terutama santri Al-Qudwah, jangan sekali-kali kalian menyakiti ibunda. Menyakiti ibunda bukan hanya ngomong di depan dia yang menyakitkan. Kamu malas saja itu sudah menyakiti orang tua. Kemalasan kamu nggak mau ngaji, banyak melanggar pelanggaran di sini, itu sudah menyakiti orang tua. Ya, jangan sekali-kali lakukan itu. Maka dia pun membaca wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang ke-15 firman Allah Ta'ala tentang Al-Masih. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Fabayyana anna Allah huwa alladhi ja'alahu barram biwalidatihi. Maka Allah menjelaskan atau menjelaskan ayat ini bahwa Allah lah yang telah menjadikannya barran, berbuat baik. Maka dari itu anak-anakku sekalian,
Kalau kalian ingin baik sama orang tua, minta ke Allah. Sebab Allah lah yang maha bisa menciptakan dan menjadikan kamu bisa berbuat baik. Jelas Aura? Ya, minta ke siapa? Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Isa seperti ini pun karena Allah lah yang telah menjadikannya berbuat baik kepada orang tua. Walam yaj'alhu jabbaran syaqiyya. Allah pula yang tidak menjadikannya seorang yang diktator, ya, yang apa, yang perkasa jahat tapinya kemudian celaka. Wa hadha sarihu qawlihi ahli sunnah fi anna Allah azza wa jalla khaliqu af'alil ibad. Ini merupakan keterangan perkataan ahlu sunnah bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Yang ke-16 firman Allah wa barram biwalidati qad khassahu Allah taala bidzalika baina qaumihi. Allah mengkhususkan Isa ya di antara kaumnya dengan hal ini. Qila li anna birral walidaini kana dha'ifan fi bani Israil yauma idzin. Kenapa? Karena ternyata Asa berbuat baik pada orang tua di kalangan Bani Israel waktu itu sangat lemah sekali. Makanya ada penyebutan ini bahkan ditekankan secara khusus, ya. Kan di kita juga kalau kondisi sekarang, mohon maaf anak-anakku sekalian, ya, untuk kesekian kali Ustaz ingatkan, ya. Berbuat baik pada orang tua hari ini sudah mulai terlupakan. Ngomong seenaknya sama bapak sama ibu. Tidak ada santunnya, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada, ya, sopan santun. Fatir, ya, ingat. Sekarang pun kita merasakan seperti itu. Wabi khasatin al-walidah khususnya kepada seorang ibunda li'annaha tustad'af karena si ibu tadi sudah dilemahkan. Li'anna farata hananiha wa syafaqatiha qad yujri'anil walad ala tasahul fil birri biha. Apalagi kalau status ibunya ibu yang katakanlah kurang terhormat di masyarakatnya, ibu yang biasa-biasa saja. Apalagi kalau ibu itu maaf ya, katakanlah tidak punya pekerjaan, apalagi dia kerjanya misalkan tukang nyuci, anaknya merasa gengsi, merasa malu, sehingga dia merendahkan ibundanya. Nah itu juga ketika ibundanya dituduh dengan perzinahan segala macam, bisa saja anaknya itu merasa sombong. Bahwa aku bersih, nggak kayak ibu. Enggak. Ya justru ditekankan sang putra siapa? Isa ini adalah orang yang sangat berbuat baik kepada ibundanya. Walaupun ibundanya dituduh macam-macam, tapi anak tetap saja memperlakukan ibundanya dengan kebaikan yang luar biasa. Paham Faris? Ingat itu ya. Tidak ada yang rendah ibunda di hadapan seorang anak. Ibundanya adalah tetap yang paling mulia di matanya. Ya, kalaupun orang di sekitarnya menyepelekan dan menghina ibundanya, kalian jangan pernah ikut-ikutan melakukan itu. Jangan pernah kalian merendahkan ibunda kalian. Ingat dosanya besar luar biasa. Dosa besar dari yang terbesar itu adalah menyakiti ibunda. Ayat. Ya, ingat, jangan pernah menentang ibu. Ya, Imam Syafi'i mengingatkan, walaupun kita benar, tetap jangan pernah menentang seorang ibu. Tapi ibu kan salah. Enggak. Enggak boleh bilang begitu sama ibu. Iya bunda, maafkan aku. Aku salah. Ya, boleh jadi kita sebenarnya yang salah. Walaupun kelihatannya kita yang benar. Jelas Aisyah? Ingat itu. Jangan sekali-kali walaupun kamu merasa benar, kamu kemudian membantah ibunda. Allahu Akbar walillahilham. Inilah Al-Quran Bapak Ibu sekalian begitu terhormat dan begitu menghargai siapapun di antara kita terutama ibunda. Qauluhu ta'ala wa barram biwalidati isyarat ila tanzihi ummihi anis zina. Nah ini juga kalimat wa barram biwalidati merupakan isyarat
mensucikan ibundanya dari zina. Idh law kanat zaniatan lama kana Rasul ma'sum ma'muran bita'zimiha. Kalau memang dia seorang yang berzina, nggak mungkinlah Nabi diperintahkan mengagungkan ibundanya. Yang dilakukan apa? Justru merajam ibunya, ya kan? Justru menghukum ibunya, kan? Nah, jadi banyak kalimat di sini yang tersirat menunjukkan bagaimana anak ini benar-benar mensucikan dan membebaskan ibundanya dari tuduhan. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya ihtajja Malik. Imam Malik berargumen rahimahullah dengan ayat ini alal qadariyah terhadap kaum qadariyah. Faqala ma ashaddaha ala ahli al-qadar akhbar Isa alaihi salam bima qudiya min amrihi wa bima huwa kainun ila ayyamut. Karena Qadariyah itu kan suatu faham yang mengatakan Quran itu makhluk. Yang mengatakan bahwa namanya Qadariyah itu bahwa manusialah yang bisa menentukan segalanya. Enggak. Justru ayat ini menunjukkan apa yang terjadi pada Isa sepenuhnya merupakan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Jelas? Berapa tadi? Sekarang ke-19. Oh, udah 736. Tadinya mau saya selesaikan. Ternyata masih banyak poinnya. Masya Allah. Ya udah nanti aja ya. Sampai ke berapa tadi? Ke nomor berapa tadi? Nomor 18. Kita lanjut nanti nomor 19. Insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Pak Semana, Masya Allah. Inilah hidangan Allah. Al-Quran itu disebut Ma'dubatullah. Ma'dubatullah itu artinya hidangan Allah. Allah menghidangkan setiap pagi kepada kita kitabnya dengan keindahan yang luar biasa. Penuh dengan etika, estetika. Wallahu a'lam. Pak Ceng, kalau tidak ada yang lain kita cukupkan insya Allah. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jam 7:37 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة Amin ya وفي Rabbal كل Alamin. مكان وزمان يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah hasanal jaza kepada guru kita, kepada para narasumber, kontributor, dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Amin. rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana, jazakumullah khair jaza. Propmir, apa kabar? Makasih. Saya menyimak dari tadi. Baik, baik. Makasih, Prof. Jazakumullah atas kehadirannya. Mohon maaf tadi kita nggak buka ruang tanya jawab karena waktu sudah terlalu siang. Oke. Saya pamit, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup bersama.